Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Berita Satu yang dirahmati Allah, di antara makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah kita meyakini tiada kuasa, tiada kehendak kecuali kehendak dan kuasa Allah. Apa yang terjadi di dalam diri kita, di sekitar kita, bahkan di alam semesta raya ini pasti atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan ini, kita dalam keseharian kita luruhkan dalam hati kita jika ada kesombongan karena kenikmatan yang kita peroleh, karena jabatan yang kita raih, karena kecerdasan, karena kehebatan, keberhasilan, kita bisa jadi sombong. Tapi mari kita luruhkan dengan meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali pasti dari kehendak dan kekuasaan Allah. Maka tidak sepatutnya apa yang kita dapatkan membuat kita angkuh dan sombong. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah membagikan sebagian tips agar kita bisa meluruhkan kesombongan berdasar keyakinan la ilaha illallah. Kata Imam Ghazali, jika kita melihat anak kecil, maka rendahkan hatimu. Tanamkan dalam hatimu bahwa anak kecil ini masih belum balik, pasti belum punya dosa. Berbeda dengan kita yang sudah banyak dosa. Maka lahirlah kerendahan hati, luruhlah kesombongan. Jika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, rendahkan hati, tanamkan dalam pikiran kita, orang tua itu tentu lebih banyak ibadahnya karena waktu umurnya lebih panjang daripada kita. Luruhlah kesombongan kita. Jika kita melihat orang yang berilmu, orang alim, orang yang punya pengetahuan, rendahkan hati karena dia memiliki kelebihan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada kita. Sebaliknya kita melihat orang yang tidak berilmu, orang bodoh, rendahkan hati pula. Tanamkan dalam hati, orang itu orang tidak punya ilmu. Bisa jadi dia berdosa, berbuat maksiat, tapi atas dasar ketidaktahuan. Berbeda dengan kita yang punya ilmu, yang kita saat berdosa, kita tahu bahwa itu dosa. Saat kita melihat orang yang bermaksiat, bahkan orang yang berbeda keyakinan daripada kita, yang berbeda keyakinan, yang belum dapat petunjuk, maka rendahkan hati. Bisa jadi orang itu besok lusa, atau menjelang akhir hayatnya Allah berikan hidayah petunjuk sehingga dia berjalan di jalan yang benar, sehingga matinya husnul khotimah. Dan kita yang sekarang ini dan kita sekarang ini yang saat ini dalam keadaan orang menjadi orang baik, banyak ibadahnya, tidak patut kita menyembuhkan diri karena kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa, apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Akhir hayat kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik adalah orang yang baik menurut Allah di akhirat, dan itu adalah rahasia Allah yang semuanya tergantung akhir hayat kita. Maka keimanan tentang la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa apa yang terjadi pasti atas kehendak dan kuasa Allah, harus dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita dengan meluruhkan kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Pemirsa Berita Satu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.